Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik teman-teman sekalian, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali pertemuan hari ini dengan membacakan doa. Kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada pekan lalu kita sudah menutup materi tentang embedded system. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa saya akan memfoto materi tentang embedded system agar teman-teman bisa mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Namun, karena ada kesibukan lain sehingga saya belum selesai menyiapkan foto materi tersebut. Nah, untuk melengkapi pengetahuan teman-teman sekalian tentang embedded system, mari kita saksikan video Arduino berikut ini. Karena Arduino merupakan salah satu bagian dari embedded system. Baik teman-teman sekalian, yuk kita simak video Arduino berikut ini. Arduino merupakan jenis board elektronika yang memiliki microcontroller. Kenapa dikatakan board elektronika? Karena pada dasarnya pada Arduino memiliki berbagai macam komponen elektronika. Misalnya saja terdapat dioda, terdapat kapasitor, terdapat LED dan seterusnya. Tentunya juga memiliki microcontroller. Arduino bersifat open source, baik software maupun hardware-nya. Artinya pengguna maupun user dapat mengembangkan lebih lanjut si Arduino itu sendiri. Misalnya pada software, kita dapat membuat library sehingga mempermudah kita dalam menggunakan sensor maupun aktuator. Pada hardware kita dapat mendownload skematik dari Arduino sehingga kita dapat membuat Arduino itu sendiri. Arduino menggunakan microcontroller dengan keluarga Atmega ya. Misalnya saja pada Arduino Uno menggunakan Atmega 328, kemudian pada Arduino Mega menggunakan Atmega 2560. Arduino dikembangkan oleh Massimo Banzi, David Quartels, Tom Igoe, Gianluca Martino, dan David Melis di Interaction Design Institute of Ivrea. Mulanya dilakukan dan diawali oleh Hernando Barragan. Dia adalah mahasiswa dari Massimo Banzi. Dia membuat penelitian ataupun topik dengan judulnya ataupun topiknya adalah platform wiring. Platform wiring ini adalah menjadi dasar atas pembuatan Arduino. Platform wiring terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Caceres dan Ben Frey dengan topik yaitu adalah program processing. Board Arduino pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Arduino memiliki arti yaitu adalah teman yang berani. Arduino mulanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan para desainer, kemudian para engineer yang bergerak di bidang kontrol dan elektronika. Arduino secara khusus digunakan sebagai otak kendali. Mungkin kalau misalnya kita ibaratkan dengan tubuh kita ya, Arduino itu adalah otaknya, sehingga sensor maupun aktuator adalah tangan dan kaki kita. Makanya Arduino memiliki peranan penting dalam membuat logika, dalam membuat keputusan, dalam pengendalian. Arduino memiliki berbagai macam jenis board. Pada kesempatan kali ini kita hanya memperkenalkan 3 board saja yang umum digunakan. Misalnya Arduino Nano, Arduino Uno, dan juga Arduino Mega yang memiliki cukup banyak pin. Lebih lanjut teman-teman bisa melihat di link ini. Link ini nanti akan saya masukkan ke dalam deskripsi video ini. Apabila teman-teman buka linknya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman dapat melihat dari entry level sampai ke yang sudah retire. Arduino memiliki berbagai macam fitur ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita hanya mencoba memperkenalkan Arduino Uno karena ke depan kita akan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller untuk membuat proyek-proyek kita.
Dan juga saya kira ketika teman-teman sudah memahami satu board saja, misalnya teman-teman sudah memahami Arduino Uno, saya yakin teman-teman akan sangat mudah memahami juga board-board lainnya. Karena pada prinsipnya fitur-fitur yang terdapat pada Arduino itu sama, hanya mungkin ada kelebihan dan kekurangannya saja. Pada Arduino Uno menggunakan microcontroller Atmega 328P, beroperasi pada tegangan 5 volt, kemudian tegangan input yang direkomendasikan adalah 7 sampai dengan 12 volt. Adapun batas tegangan input yang harus teman-teman perhatikan adalah 6 sampai dengan 20 volt. Jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti akan mempengaruhi performa dari Arduino-nya. Kalau lebih dari 20 volt akan merusak Arduino-nya. Arduino Uno memiliki digital I/O pins atau digital input output pins ya, sebanyak 14 buah. Adapun digital I/O pins itu adalah yang di sebelah kanan dari mulai sini sampai pin 13 di sini. Jadi ini adalah bagian dari digital I/O pins. Kemudian memiliki PWM digital I/O pins sebanyak 16. Jadi di antara digital I/O pins ini sebanyak 0 sampai 13 ya. Di antara ini terdapat pin PWM. Pin PWM ditandai dengan adanya gelombang seperti digital 11, 10, dan seterusnya. Kemudian terdapat analog pins. Analog pins sebanyak 6 buah. Analog pins yang terdapat di sebelah kiri bawah. Jadi ini adalah bagian dari analog pins. Apa sih yang membedakan antara digital dengan analog? Sederhananya adalah digital memiliki dua logika, yaitu hanya terdapat, misalnya kalau kita ibaratkan dalam sebuah bilangan biner, hanya terdapat dua logika, misalnya 0 dan 1. Kalau misalnya pada pin analog, dia memiliki rentang yang cukup banyak, dari 0 sampai dengan 1023, itu ya. Ini untuk pin analog. Untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian arus per I/O pins yaitu adalah 20 mA, kemudian arus untuk 3,3 volt yaitu adalah 50 mA. Flash memory sebesar 32 KB, yang mana 0,5 KB digunakan untuk bootloader. Flash memory ini adalah memori yang digunakan untuk menyimpan coding yang telah teman-teman buat. Jadi coding yang teman-teman buat nanti akan disimpan di flash memory. SRAM sebesar 2 KB yaitu adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data ataupun hasil kalkulasi dari instruksi yang dikerjakan dari coding yang teman-teman buat. Kalau EEPROM sebesar 1 KB, EEPROM ini adalah memori yang tidak akan terhapus datanya. Kalau SRAM, dia akan terhapus. Misalnya ketika teman-teman lepaskan catu daya atau sumber tegangan dari Arduino, maka SRAM akan hilang. Misalnya SRAM mulanya ketika dihubungkan Arduino ini dengan catu daya menyimpan nilai 3 misalnya nilai 3, maka ketika dicabut maka nilai 3 ini akan hilang dari SRAM. Sementara pada EEPROM, apabila nilai 3 ini disimpan di EEPROM, ketika dihubungkan catu daya dia akan menyimpan nilai 3. Sementara ketika dilepas catu dayanya, dia akan tetap menyimpan nilai 3. Sehingga ketika disambungkan kembali, ketika disambungkan dengan catu daya, nilai 3 ini akan masih berada di EEPROM. Itulah bedanya SRAM dan EEPROM. Jadi EEPROM ini akan menyimpan memori secara terus-menerus, baik ketika dicabut sumber tegangannya maupun ketika dilepas. Gitu. Adapun teman-teman dapat menghubungkan sumber tegangan di sini dengan DC jack power ya, ataupun di sini dengan USB serial ataupun di pin ini. Clock speed-nya adalah 16 MHz. Clock speed ini seperti kecepatan ya. Kecepatan Arduino Uno dalam membaca sebuah program, yaitu adalah 16 MHz. Kemudian terdapat LED built-in di pin 13. Jadi pin 13 ini tersambung langsung oleh LED di sini. Kemudian memiliki panjang 68,66 mm, width-nya adalah 53,44 mm, kemudian beratnya adalah 25 gram. Terus di sini ada LED untuk indikator power. Jadi kalau misalnya terhubung oleh catu daya, LED ini akan nyala. Kemudian di sini ada pin RX maupun TX. LED RX maupun TX. RX TX itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Namun untuk sederhananya, RX TX ini adalah pin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komponen ataupun elektronika lainnya yang menggunakan tentunya komunikasi yang sama, yaitu adalah
RxTX ataupun Word ataupun USART gitu ya. Pin RxTX itu ada di sini. Jadi selain pin digital, dia juga merangkap sebagai pin RxTX. Di sini juga ada ya, di sini. Ini ya. Di sini SCK, MISO, MOSI, dan SS. Ini seperti RxTX ya. Dia punya spesial atau kita menyebutnya dengan komunikasi SPI gitu ya. Jadi ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan komponen elektronika lainnya dengan komunikasi SPI. Gitu. Ini juga memiliki pin spesial pada analog yang ini. Dia memiliki komunikasi I2C gitu ya, sehingga bisa berkomunikasi secara I2C dengan komponen elektronika yang memiliki komunikasi sama, yaitu I2C. Tuh. Di sini terdapat tombol reset ya. Di sini tombol reset. Jadi ketika ini ditekan, dia akan mereset seluruh program yang telah dibaca sehingga akan mulai lagi dari awal. Gitu. Untuk software yang digunakan untuk memprogram Arduino yaitu adalah Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah semacam text editor ya, di mana teman-teman dapat menuliskan coding di dalamnya. Dan dari coding yang telah dibuat, tentunya dalam bahasa C, nanti akan di-compile, akan dikonversi ke dalam bahasa mesin. Karena Arduino itu tidak mengerti bahasa kita, atau dalam hal ini bahasa C, sehingga dikonversi ke dalam bahasa mesin gitu ya. Bahasa mesin itu terdiri dari bilangan biner 0 dan 1 gitu. Sehingga nanti dari bahasa inilah yang akan disimpan di Arduino. Inilah yang akan dieksekusi. Berguna sebagai text editor, tadi bisa kita masukkan ya bahasa di sini. Dan yang terakhir, memiliki ekstensi file yaitu adalah .ino gitu ya. Ini adalah ekstensi dari file Arduino. Untuk menginstal Arduino IDE dibutuhkan beberapa tahapan dan ini tidaklah sulit. Yang pertama tentunya teman-teman harus mendownload Arduino IDE di link berikut. Link ini nanti akan saya masukkan ke dalam deskripsi video ini. Kemudian teman-teman bisa menginstal Arduino IDE yang telah teman-teman download dan kemudian juga install portnya. Kedua hal ini dapat teman-teman lakukan dalam satu aktivitas yang sama, yaitu ketika teman-teman menginstal Arduino IDE. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan bingung ketika menginstalnya. Setelah itu, cek port di device manager, apakah port yang telah teman-teman install sudah terdeteksi oleh PC ataupun bahkan oleh laptop teman-teman sekalian. Port ini menjadi bagian penting, sebab dengan port inilah teman-teman dapat menghubungkan antara Arduino teman-teman dengan laptop teman-teman sekalian. Mungkin kalau bisa kita ibaratkan, port ini adalah pintu. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin masuk ke dalam ruangan, maka teman-teman membutuhkan pintu, sehingga teman-teman bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Persis dengan port yang ada di sini. Ketika teman-teman ingin mengupload program coding yang telah teman-teman buat di laptop, PC, teman-teman membutuhkan port, membutuhkan pintu untuk menghubungkan coding tersebut menuju Arduino. Dan melalui port inilah coding yang telah teman-teman buat bisa dikirimkan kepada Arduino. Begitu singkatnya kerja dari port yang ada di sini. Kemudian setelah terdeteksi, teman-teman buka Arduino IDE-nya, dan setelah dibuka, cek kembali portnya. Karena di Arduino IDE ini terdapat fitur yang dapat mengetahui port mana yang akan digunakan dalam pengiriman data. Langsung saja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu adalah kita buka link ini. Saya sudah buka linknya. Ketika dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman hanya cukup men-scroll saja hingga ke bawah. Dan di sini nanti akan tersedia berbagai macam downloadan berdasarkan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Apabila teman-teman menggunakan Linux, bisa download di bagian sini. Apabila menggunakan macOS, bisa download di bagian sini. Atau bahkan menggunakan Windows, bisa download di bagian sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan untuk menggunakan Windows. Jadi saya akan download berdasarkan sistem operasi Windows. Pada dasarnya sama ketiganya. Yang membedakan hanya ketika misalnya teman-teman download dari sini, maka nanti akan dihubungkan melalui Windows App. Jadi nanti teman-teman downloadnya dari Windows App gitu ya. Kalau yang ini nanti teman-teman akan mendownload dalam bentuk zip
Sehingga ketika menginstalnya, teman-teman perlu mengekstrak terlebih dahulu. Kalau yang ini sudah dalam bentuk aplikasi, sehingga langsung bisa diinstal. Untuk mempermudah, saya menggunakan yang paling atas. Kita klik. Dan nanti akan dihubungkan ke tampilan berikut. Apabila teman-teman ingin berkontribusi kepada Arduino, teman-teman bisa mengklik Contribute and Download. Jadi nanti ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa kontribusikan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan dengan memilih Just Download ya. Jadi kita pilih Just Download. Nanti akan muncul layar, di mana layar ini merupakan tempat di mana Arduino IDE yang telah kita pilih untuk ditempatkan. Saya memilih download sebagai lokasi penyimpanan. Saya save, saya download, maka sudah terdownload ya. Dan karena saya sudah mendownload Arduino IDE, maka saya akan skip proses ini, sehingga apabila teman-teman belum selesai mendownloadnya, teman-teman bisa pause video ini dan play kembali ketika sudah selesai mendownload. Saya pause downloadnya dan saya cancel dan saya clear karena saya sudah mendownload file tersebut. Lalu kita cek tahapan berikutnya. Setelah kita download, kita lakukan instalasi Arduino IDE dan install portnya ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ketika nanti teman-teman menginstal Arduino IDE ini, nanti teman-teman dalam prosesnya di pertengahan gitu ya, pertengahan proses, teman-teman akan menjumpai window ini. Dan ketika teman-teman menjumpai window ini, teman-teman silakan klik install dan juga mencentang ini. Karena window inilah yang digunakan untuk menginstal port tadi. Jadi, nah window ini digunakan untuk menginstal port ini. Oke, kita coba. Saya sudah mendownload Arduino-nya dan kita klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yes. Lalu kita pilih I agree. Tentunya baca terlebih dahulu ketentuannya. Klik I agree. Terus kita pilih next. Dan di sini ada lokasi penyimpanan ataupun penginstalan dari Arduino IDE itu sendiri. Biasanya di C ya, sebagai sistem dari program laptop ataupun komputer teman-teman sekalian. Saya klik install dan sudah berproses. Untuk instalasi ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga pada proses ini saya pause terlebih dahulu agar tidak memakan waktu yang lama. Oke, proses instalasi sudah selesai, ditandai dengan adanya informasi completed ya. Dan kemudian juga sudah terdapat shortcut Arduino di sini. Maka ini menandakan bahwasanya instalasi sudah selesai. Tinggal kita close dan kita cek apa lagi yang harus kita lakukan. Kita cek download Arduino IDE sudah, kemudian install Arduino IDE sudah, install port sudah, kemudian kita cek portnya sudah terbaca atau belum di device manager. Oke, kita cek. Dan tentunya untuk mengecek port ini teman-teman harus menghubungkan Arduino teman-teman dengan PC ataupun laptop teman-teman sekalian. Teman-teman menggunakan kabel tipe A dan tipe B dan kemudian dihubungkan ke laptop teman-teman sekalian. Ini saya colokkan Arduino-nya, maka dan terbaca ya. Di sini port kita cek sudah terbaca. Saya mencolokkan Arduino Uno saya dan terbaca sebagai COM3. Dengan begitu port saya sudah terbaca di komputer saya. Maka kita sudah melakukan tahapan yang ini. Namun di sini saya kasih keterangan. Apabila teman-teman tidak terbaca portnya, maka teman-teman nanti di sana yang ada adalah pilihan other device. Jadi nanti di device manager tadi ada pilihan other device. Nah, teman-teman klik kiri other device, kemudian pilih unknown device dan teman-teman klik kanan. Lalu
pilih update driver software. Nanti ketika teman-teman sudah pilih ini, nanti akan ada dua pilihan yang teman-teman dapat pilih, yaitu adalah yang pertama ini, search automatically for update driver software. Kemudian yang kedua adalah pilih browse my computer for driver software. Yang ini teman-teman dapat menginstal port ini ketika teman-teman terhubung dengan koneksi internet gitu ya. Jadi nanti dia akan otomatis menginstal dan mencari filenya. Namun kalau misalnya teman-teman tidak terhubung dengan internet, teman-teman dapat menggunakan metode yang ini. Yang kedua ini. Metode yang kedua ini adalah dengan cara tadi ya, pilih ini, kemudian nanti browse, nanti akan muncul jendela browse gitu ya. Nanti teman-teman pilih cari folder di mana teman-teman menginstal Arduino IDE tersebut. Karena nanti dari pilih ini, dia akan mencari file instalan port ini di folder Arduino IDE yang telah teman-teman save ataupun install gitu. Nanti cari foldernya, kemudian centang include subfolder, pilih next, kemudian nanti muncul jendela install, nanti jendela akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman klik centang install, klik install ini di checklist, dan nanti kalau sudah teman-teman close. Jadi antara ini sama saja, silakan teman-teman pilih salah satunya. Apabila teman-teman sudah selesai dan cek kembali di device manager sudah terbaca, maka kita sudah anggap sudah terbaca ya. Maka kita bisa melakukan tahapan berikutnya, yaitu adalah membuka Arduino IDE. Kita buka Arduino IDE yang tadi sudah kita download, kita double klik kiri, maka akan muncul jendela seperti ini sebagai awalannya ya. Kita tunggu saja teman-teman sekalian. Dan ini adalah tampilan dari Arduino IDE. Nanti akan kita bahas pengenalannya. Untuk mengecek portnya teman-teman bisa klik tools, kemudian arahkan ke arah port. Maka di sini akan bisa kita ketahui port mana yang sedang terhubung dengan laptop kita. Dan benar seperti tadi informasi di device manager, bahwasannya Arduino yang saya gunakan adalah Arduino Uno dengan COM3. Maka dengan demikian Arduino saya sudah terhubung dengan baik oleh PC ataupun laptop yang saya gunakan. Dan dengan demikian juga laptop saya sudah terinstall dengan baik Arduino IDE-nya maupun port yang tadi telah kita install. Berarti kita sudah sukses untuk menginstal dari Arduino IDE ini. Kita cek lagi. Sudah kita buka dan ternyata kita cek berhasil ya, tadi sudah terbaca. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton dan menyaksikan secara seksama tentang video embedded system maupun video tentang Arduino. Semoga teman-teman lebih memahami materi tentang embedded system ini. Teman-teman sekalian, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman bahwa tugas yang telah saya berikan pada pekan lalu mohon segera diselesaikan, sehingga teman-teman juga akan mendapatkan nilai tentang embedded system, yaitu merupakan KD1 yang kita pelajari. Baik teman-teman sekalian, masuklah kita ke materi berikutnya pada bab 2, yaitu tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan sebuah komputer dengan komputer yang lainnya. Coba teman-teman bayangkan, ada sebuah komputer dan komputer lain, beberapa komputer lain itu saling terkoneksi. Komputer A bisa mengirimkan data ke komputer B, sebaliknya komputer B juga bisa mengirimkan data ke komputer A dalam satu jaringan. Nah, topologi menggambarkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengkabelan secara fisik dalam suatu jaringan. Nah, walaupun teman-teman mengetahui bahwa dengan menggunakan WiFi pun bisa terjadi sebuah hubungan atau jaringan komputer, tapi untuk topologi jaringan komputer
hampir seluruhnya menggunakan jaringan kabel. Pada intinya, jaringan komputer merupakan jaringan kabel di mana bentuk dan fungsi jaringan tersebut menentukan pilihan jenis kabel. Demikian juga sebaliknya, ketersediaan kabelnya dan harga menjadi pertimbangan utama untuk membangun sebuah jaringan komputer yang baik. Berdasarkan fungsinya, ada dua macam topologi jaringan, yaitu yang pertama topologi fisik dan yang kedua topologi logik. Yang pertama, kita bahas tentang topologi fisik. Topologi fisik jaringan adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan workstation di dalam suatu jaringan. Untuk jaringan lokal area network atau sering disebut dengan LAN. Baik teman-teman sekalian, masih ingat apa yang disebut dengan jaringan LAN? Ya, mungkin saya akan mengingatkan kembali apa itu jaringan LAN. Jaringan LAN adalah jaringan lokal area yang biasa teman-teman temui di sebuah kantor atau di sebuah warnet atau di sebuah ruangan, di mana ada satu server terhubung dengan beberapa klien. Nah, di atas LAN ini ada namanya MAN. MAN ini adalah MAN ini adalah beberapa LAN. Nah, ada dua jaringan LAN yang terhubung kepada satu server berikutnya, itu sudah tergolong jaringan MAN. Biasanya ini ada pada sebuah wilayah di mana kantor A dan kantor B saling terhubung dengan jaringan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk jaringan local area network atau LAN dikenal 3 topologi yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama topologi bus, ya. Yang kedua topologi star atau bintang, dan yang ketiga topologi ring atau topologi cincin. Seiring berjalannya waktu, topologi-topologi tersebut mengalami perkembangan dengan melakukan penggabungan. Topologi yang dihasilkan diantaranya yaitu topologi tree atau pohon, ya. Kemudian ada lagi namanya topologi hibrid, yaitu topologi campuran. Dan terakhir topologi mesh atau topologi tak beraturan. Baik teman-teman sekalian, kita bahas yang pertama yaitu tentang topologi bus. Topologi bus merupakan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua komputer. Semua perangkat dapat berkomunikasi dengan mengirimkan pesan broadcast melalui kawat. Ya, kawat ini yang dimaksud adalah kabel LAN atau kabel UTP ya. Yang kita kenal di dalam satu kabel itu ada 8 warna. Ada warna putih oranye, putih hijau, putih biru, kemudian putih coklat dan coklat. Nah, semua perangkat lain dapat melihatnya, tetapi hanya menerima pesan yang dituju yang benar-benar dapat menerima dan memproses pesan tersebut. Topologi bus relatif mudah untuk diimplementasikan karena tidak memerlukan banyak kabel. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dia hanya menggunakan satu kabel tunggal ya, untuk menghubungkan semua komputer. Kita lanjut. Mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan banyak kabel dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Namun, jaringan topologi bus
hanya dapat bekerja dengan baik jika jumlah komputer yang tersambung tidak terlalu banyak atau terbatas. Nah, jika lebih dari jumlah, maka jaringan tidak maksimal, bahkan bisa mengalami kegagalan. Baik teman-teman sekalian, itulah tentang materi topologi bus. Sekarang kita masuk ke topologi berikutnya, yaitu topologi yang kedua, yaitu topologi ring atau topologi cincin. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah gambar topologi cincin. Berbentuk seperti cincin ya, melingkar ya. Itu ada ilustrasinya saja, alur dari jaringannya. Nah, dalam jaringan topologi ring, setiap perangkat komputer ya memiliki tepat 2 komputer untuk tujuan komunikasi. Ini gambarnya tadi. Kita lihat, kita misalkan gambar yang paling atas ya. Dia hanya memiliki 2 koneksi, yaitu ke koneksi kiri dan koneksi kanan. Dan kita lihat yang sebelah kanan, dia hanya memiliki 2 koneksi, yaitu koneksi ke atas dan koneksi ke bawah. Begitu juga dengan yang di bawah, dia memiliki koneksi ke atas kanan dan ke atas kiri. Dan terakhir, komputer yang sebelah kiri memiliki koneksi ke atas dan ke bawah. Semua proses pesan berjalan melalui jaringan topologi ring melalui arah yang sama, searah jarum jam, ataupun boleh juga berlawanan dari jarum jam, namun tetap satu arah. Kegagalan pada salah satu kabel jaringan ini dapat menyebabkan seluruh jaringan juga mengalami kegagalan. Contoh, si komputer A ingin mengirimkan data, namun di salah satu komputer mengalami kerusakan atau tidak bisa menerima data melalui jaringan itu. Otomatis dia gagal dong menerima datanya. Nah, kemudian klien-klien lain pun akan tidak bisa menerima data karena yang seperti saya sebutkan tadi, kegagalan pada salah satu komputer jaringan ya, kegagalan pada salah satu kabel jaringan dapat menyebabkan seluruh jaringan mengalami kegagalan. Topologi ring ini dapat ditemukan di beberapa gedung, baik itu perkantoran, kampus, sekolah, dan sebagainya. Tadi kita sudah membahas tentang karakteristik topologi bus. Nah, sekarang apa itu karakteristik topologi jaringan ring? Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Ya, seperti lingkaran. Yang kedua, layout yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana. Seperti pada topologi bus ya, sama ya. Sama-sama sederhana. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga tabrakan dapat dihindari. Yang keempat, masalah yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh jaringan tidak dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan topologi ring. Kelebihan topologi ring maksud saya, yang pertama,
Pesan berjalan pada satu arah sehingga tidak ada bahaya terjadinya tabrakan. Ya. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melewati atau melayani data dari kiri ataupun dari kanan server. Yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Nah, di balik kelebihan pun masih ada kekurangannya. Apa kekurangan topologi ring? Dibutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika satu koneksi putus, maka seluruh jaringan akan berhenti bekerja. Yang ketiga, penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila portnya sudah habis. Ya, itulah penjelasan tentang topologi ring. Selanjutnya kita masuk ke topologi yang ketiga, yaitu topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang memiliki kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau ke semua klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer, ya, yang sering kita dengar atau kita pahami yaitu server, ya, server. Dan yang lainnya dinamakan stasiun sekunder. Tadi yang pertama stasiun primer, yaitu apa? Server. Kemudian yang berikutnya selain dari stasiun primer, yang lainnya adalah stasiun sekunder atau yang disebut dengan client server. Ya. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap client server dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Kebayang? Ada sebuah server, ya, kemudian komputer satu klien ini mengirimkan data ke komputer klien lain. Prinsipnya pada topologi ini data itu harus melewati server dulu baru masuk kembali ke data si klien yang dituju, ya, begitu. Nah, walaupun si server ini tidak perlu memberikan perintah send. Misalnya gini, si A mengirimkan data masuk ke si server. Nah, server memerintahkan untuk mengirimkan data ini kepada si B. Pada topologi ini bisa tanpa perintah, tanpa menunggu perintah. Asalkan koneksi server ke A dan koneksi server ke B itu saling terhubung. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Berikut adalah gambar topologi star. Sama halnya dengan topologi bus dan ring, topologi star juga memiliki karakteristik. Apa itu Sama halnya dengan topologi bus dan topologi ring, topologi star juga memiliki karakteristik. Karakteristik topologi star yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau yang biasa kita sebut dengan hub. Ya, sudah pernah melihat hub ya? Ya, hub itu ada di tengah-tengah. Silakan lihat gambar ini, ada di tengah-tengah. Supaya lebih jelas lagi, saya tunjukkan gambar hub yang lainnya. Ini dia.
Oke? Oke. Kita lanjut. Yang kedua, jika setiap paket data yang akan dihubungkan ke seluruh node sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Ya. Yang ketiga, sangat mudah untuk dikembangkan karena setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator atau ke hub. Ya, seperti gambar tadi ya. Yang keempat, jika salah satu kartu Ethernet rusak atau salah satu kabel jaringan ya pada terminal tersebut putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Ya, yang tidak bisa berkomunikasi hanya yang terputus saja, ya, atau yang rusak saja Ethernetnya. Itulah mungkin kelebihan dari topologi bus dan topologi ring. Baik, untuk lebih jelas saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kita bahas yang pertama, yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah hub dapat mencegah terjadinya tabrakan antara pesan. Nah, hub ini juga dapat berfungsi sebagai filter. Jadi kemungkinan untuk tabrakan data itu sangat kecil. Yang kedua, jika suatu koneksi terputus antara piranti, tahu piranti ya? Perangkat keras ya. Terputus dan hub ya. Maksudnya gini. Yang kedua, jika suatu koneksi terputus antara piranti, tahu piranti ya? Ya, perangkat keras ya. Terputus dari hub, piranti lain tetap beroperasi. Itulah sebuah kelebihannya dibandingkan topologi yang sebelumnya. Kinerjanya yang ketiga ya, kinerjanya optimal. Karena lintas kabel dari terminal ke server yang pendek. Yang keempat, penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Kemudian kekurangan dari topologi ini, dibutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. Yang kedua, jika hub rusak, seluruh jaringan akan terputus. Ya. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah terminal terbatas, tergantung port yang ada pada hub tersebut. Jika kalian memiliki hub yang berisikan atau memiliki 8 port, maka hanya bisa terkoneksi minimal 7 klien 1 server. Kan begitu. Dan seterusnya. Ada juga yang 16 port dan ada juga yang 32 port dan seterusnya. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Baik teman-teman sekalian, untuk pertemuan hari ini kita mungkin cukup membahas 3 topologi dulu. Kita akan sambung pada pekan depan. Kita lanjutkan topologi yang berikutnya. Jika memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pada grup WA kita, yaitu grup informatika. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak
secara seksama apa yang saya sampaikan barusan. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf teman-teman sekalian jika pada kesempatan hari ini teman-teman merasa berbeda cara penyampaian saya. Ya, karena saya ingin teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama materi yang saya sampaikan. Saya sengaja membuat not-not atau notasi-notasi berbicara saya pelan dan berspace ya, ada spasi-spasinya supaya teman-teman jelas mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena saya menyampaikan ini by record ya. Kalau misalkan saya sampaikan materi secara langsung kepada teman-teman, ketika tidak jelas teman-teman bisa langsung konfirmasi. Namun karena by record, jadi untuk mengantisipasi ketidakpahaman atau ketidakjelasan intonasi saya, maka sengaja memang saya sampaikan lebih pelan-pelan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita tutup pertemuan hari ini ya, topologi berikutnya kita bahas minggu depan ya. Cukup hari ini kita bahas 3 topologi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star. Topologi berikutnya kita bahas di pekan depan. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada quotes buat kita semua ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena dengan belajar Anda mengenal dunia. Dengan belajarlah Anda bisa memulai kesuksesan Anda ya. Quotes yang kedua, belajar bukan berarti mengubah orang bodoh menjadi pintar, karena tidak ada orang yang terlahir bodoh. Hanya saja dia perlu belajar untuk lebih mengenal banyak hal. Baik teman-teman sekalian, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.